Suasana duka yang seharusnya dipenuhi doa, berubah panas dan penuh emosi. Inilah potongan peristiwa yang kini ramai diperbincangkan publik. Sebuah pengajian 7 harian di Citayam, Kota Depok, yang mendadak ricuh karena penagihan utang arisan bernilai fantastis. Video keributan itu viral di media sosial. Terlihat puluhan warga mendatangi rumah duka seorang lansia yang baru 7 hari meninggal dunia. Di tengah lantunan doa, mereka datang bukan sekadar melayat, melainkan menagih uang arisan yang disebut-sebut belum juga dikembalikan. Awalnya, suasana masih terkendali, namun ketegangan mulai muncul saat perdebatan terjadi di depan rumah. Prosesi pengajian masih berlangsung, tapi emosi tak lagi terbendung. Ayo, jangan sama anak gua. Siapa yang ngajak adik sih? Kita mau nagih utang, videonya jangan ngomong. Kita mau nagih utang, Pak. Kita udah kita. Sama siapa jangan sama anak gua. Urusan lu sama mamanya. Ngapain videoin? Saya nggak mau masuk. Ngapain? Ngapain? Enggak, ini video Ngapain? Ini Enggak, hak kita. enggak Iya, aja. ngapain? Kenapa mau mukul? Munduran, pukul. Pukul. Siapa yang mau pukul? Iya, mau fisik. Hei, Bimo. Sini. Apa? Masalahnya begini Enggak, ya. kita mau Ini baik-baik. anak gua. Ya, terus Nggak ada apa? urusan sama Nggak ada kalian. urusan. Lu ngomong baik-baik nih orang meninggal. Lu ngaji nggak? Kita tahu. Ya tahu orang meninggal kenapa? Kenapa nggak tahu Dulu, sikap? bentar, santai. Mau ngomong Saya nggak baik-baik, mau ayo duduk. divideoin. Saya nggak mau divideoin. Dari tadi ngomongnya lagi baik-baik. Ya saya minta hak. Bukan saya minta hak. Saya nggak mau. Bukan hak kita. Haknya apa? Wah, Untuk apa? Kepentingan untuk apa? Kepentingan untuk apa? Bukti apa? Bukti apa? Semua. Kenapa? Hah? Kepentingannya apa? Pada demo. Yang mau pada demo dia silakan. Urusannya nggak ada di mana saya. Ya urusan Nggak ada urus- Kalau dia di dalam, Pak, dia nggak masuk ke frame. Masuk Pak, masuk Pak. Kalau kamu di dalam, Yang mana videonya ada bapak kamu saya. keluar nggak? Saya Keluar ada nggak? Pak. Keluar. Keluar Anda nggak? Keluar kan? Saya keluar. Ya udah. Ya kenapa di rumah nenek saya? Ya, saya nggak mau ada videonya. Kita Videonya urusannya sama mama orang lu. tua. Ya udah, tapi ada muka saya. Pas saya ngapa lu keluar di muka itu? Ngapain lu keluar? Ya ngapa Lah lu ini keluar? udah neneknya. Kenapa? Kan kita mau ngomong di depan. Ya ya nenek gua emang. Gua keluar nggak boleh keluar rumah nenek gua. Hah? Terserah, cuman nggak boleh ikut campur. Ya ngapain lu campur rumah Kalau nenek mau ikut gua? campur masuk orang resiko. Resiko Oh, dia punya hak. Kan yang punya utang siapa? Ini anak gua. Lo mau sampai yang punya utang siapa? Lo nggak ingat anak gua apa? Ini bukan Hah? anak gua. Ini bukan anak gua. Iya, kenapa Ya enggak? lagi lu, pesan mana sih, Dek? Sil. Punya utang. Punya Bayar. Bukan kalah. Kosongan fisik. Jagoan sini lo. Seorang cucu dari almarhumah terlihat marah besar. Dalam rekaman yang beredar, ia melontarkan kata-kata keras bernada ancaman kepada para penagih utang. Sekarang ibu silakan. Ya. Silakan. Udah diurus sama Pak RT, Pak RW. Semuanya masih kurang Udah silakan. pergi semuanya. Nenek gua di sini lagi meninggal. Biar lu bener-bener lu kehilangan lu ya. Lu rasain lu kehilangan orang tua lu. Pergi sana lu semua. Pergi anjing. Pergi semuanya. Nenek gua yang meninggal bangsat. Gua bunuh lu pada lu. Momen inilah yang memicu kecaman warganet karena dianggap tak pantas dilakukan saat keluarga sedang berduka. Di balik keributan itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih rumit. Warga menyebut, utang arisan tersebut bukan jumlah kecil. Sejumlah korban mengaku uang mereka bervariasi, mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Jika ditotal, nilainya disebut mendekati 1 miliar rupiah. Ya, ini buat yang nanya jumlah uangnya berapa ya, kurang banyak lagi lah dari segini mah. Kurang lebih segini. Terus pertemuan hari ini kita undur karena kan waktunya sempit ya kalau sekarang, nanti Jumatan. Jadi kita undur habis Jumatan. Insya Allah kita hadir nanti dan kita bakal kulik lagi. Ya, kita akan terus kawal kasus ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu dukung. Terima kasih banyak. Sosok yang ditagih adalah ibu dari anak yang marah-marah dalam video viral tersebut. Warganet pun terbelah. Sebagian menilai penagihan di rumah duka adalah tindakan yang tidak berempati. Namun di sisi lain, muncul pembelaan terhadap para penagih. Mereka mengaku sudah lama memberi kelonggaran. Sang ibu disebut sulit ditemui, kerap menghindar, dan tidak pernah memberi kepastian. Bahkan, momen pengajian 7 harian itu disebut sebagai satu-satunya kesempatan untuk bertemu langsung. Karena
ada kekhawatiran yang bersangkutan akan kembali menghilang. Kabar terbaru yang beredar justru memperkuat dugaan tersebut. Saat keributan terjadi, sang ibu dikabarkan sempat berjanji akan menemui para korban dan menyelesaikan persoalan. Gue siap, mau gimana gue siap. Cuma ngapur. Iya, karena punya otak nggak sih kalian? Pada punya hati nggak sih? Itu punya otak nggak punya hati. Nah, kalau punya hati bisa besok dong. Kita nyari aja. Ya iya, karena kita kan banyak lagi. Cuma besok, jangan sampai besok aja. Kalau besok itu dah saya Ya udah, besok jam berapa ketemu di rumah saya? Ayo, jangan ke rumah saya. Hapus. Saya bilang bapak saya, hapus ada foto saya di sini. Iya kan? Hapus. Saya bilang bapak saya ada foto saya di sini. angkat aja. Hapus sekarang. Gak mau. Saya minta hapus. Saya panggil bapak saya. Berarti besok kita datang lagi jam 10. Ya. Ya. Mau datang habis subuh, saya tunggu. Saya Ya, tunggu habis subuh. siap. Ya. Besok Pada saya punya mau. hati lu ya. Iya. Lagi biar pada ngerasain lu. Saya udah ngerasain. Hati gua. Ya. Besok tuh meninggal. Hah? Belum pernah ngerasain lu ya. Iya. Sarah jangan begitu. Nggak salah jangan begitu. Salah jangan gitu. Namun janji itu belum terbukti. Hingga kini ia disebut masih belum bisa ditemui dan terus dicari-cari oleh para penagih. Baik, buat teman-teman yang nanyain update perihal hasil kemarin pencarian, kemarin kita udah nyari dari Depok ke Jakarta itu sampai ke satu titik yang mana itu dikasih, kita datengin, kita cari dan ternyata kita belum dapat. Ya kita akan terus cari, ya, teman-teman minta tolong bantu pantau, itu fotonya udah kita sebarkan. Dan buat teman-teman yang nanyain akun TikToknya pelaku, nih kita kasih. Mobil baru, penghasilan harus tambah baru lagi ya. Semangat. Semangat bosku. Nah itu akunnya ya. Terus untuk kelanjutannya kali ini kita akan mengadakan musyawarah ya, dengan para korban. Kita akan rembukan langkah apa yang akan kita ambil. Kita minta tolong kepada teman-teman netizen semua untuk tetap kawal kita, terus pantau, terus infokan kalau misalkan memang ada pelaku yang teman-teman lihat ya, nanti akan saya samperkan. Saya harap buat teman-teman bisa membantu kami juga ya, karena di sini korbannya juga banyak juga ibu-ibu dan kerugiannya kurang lebih sekarang update terakhirnya 1M ya, gitu. Terima kasih buat teman-teman ya, jazakumullah. Peristiwa ini pun memantik perdebatan panjang antara empati di tengah duka dan hak yang tak kunjung dipenuhi. Banyak yang berharap persoalan ini tak berhenti sebagai tontonan viral semata, melainkan bisa diselesaikan secara bermartabat, adil, dan tidak kembali menyisakan luka di lingkungan warga. Baik, untuk info selanjutnya ya, update terbaru dari kasus nyelep duit arisan ini ya, bawa kabur, ditagih utangnya malah ngamuk-ngamuk ya kan. Ini kemarin kita sudah musyawarah sama para korban kalau kita pakai pengacara dengan mengumpulkan semua data-data kita dan memberikan kuasa hukum. Ya, kemarin ada beberapa teman yang ngasih saran langsung aja bawa ke jalur hukum. Terus ada juga yang saya udah berpengalaman kak, ternyata nggak segampang itu, berhenti dilapor dan lain sebagainya, gitu kak. Jadi case ini emang nggak semudah itu ya menyelesaikannya. Makanya kita juga pengen cepet-cepet selesai ya, nggak ada drama-drama dan lain sebagainya. Cuman kita bakal terus update buat infonya gimana.